Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Barki Muhammad. Saya selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam, dengan NIM 221330074. Di sini saya akan membahas atau mengulas pertemuan mata kuliah teknik dan reportase pada minggu lalu, yaitu hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan dosen kita, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma. Langsung saja ke materinya yang akan saya bahas, yaitu reportase. Apa itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportase adalah manusia. Nah, di sini juga reportase berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian, peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak, koran, contohnya seperti majalah, buletin, dan lain sebagainya, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lainnya. Di sini juga ada jenis-jenis reportase. Jadi sebelum beralih ke reportase, di sini juga kita belajar apa itu news. Suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Nah, di sini juga jenis-jenis berita ada 4 ya. Yang pertama, straight news yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Kemudian independent news, feature news, dan soft news. Kemudian di sini ada tahapan atau bagaimana reportase dilakukan. Di sini bagaimana reportase dilakukan itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga itu pasca produksi. Nah, di sini praproduksi itu ada bagian-bagiannya lagi, ada tahap-tahapannya lagi. Yang pertama yaitu perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalis. Kemudian rapat perancangan liputan atau rapat proyeksi di pimpinan redaksi dibantu dengan direktur. Jika di televisi dikepalai oleh prosedur atau asisten prosedur yang bisa disebut dengan pemangku program yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada praproduksi. Tujuannya yaitu menghasilkan liputan yang berkualitas, koordinasi kebijakan redaksional, memberikan arahan atau guide list. Dalam rapat ini ditentukan yaitu topik yang hendak akan diliput, tim atau individu job desk, angle liputan ditentukan, kemudian narasumber yang akan diwawancarai. Nah, di sini juga praproduksi riset dan perencanaan TOR. Penentuan tema liputan yaitu langkah awal memulai dengan isu terhangat, kemudian jangan melupakan isu lampau, asalkan informasi bisa selalu digali dari peristiwa tersebut atau bisa disebut dengan running story. Kemudian materi liputan bisa dari apapun. Nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalis atau mengimbangi kebutuhan halayak. Kemudian redaktur harian menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Nah, di sini juga praproduksi. Apa itu riset? Nah, riset adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis, juga untuk menambahkan terhadap suatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Di sini juga ada manfaat riset, menambahkan pemahaman terhadap sebuah topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Di sini juga sumber riset bisa dari internet, koran, majalah, materi seminar, atau laporan instansi, atau juga buku dan lain-lain sebagainya. Di sini juga hasil dari riset itu dapat menjadi outline atau garis besar liputan
yaitu berupa latar belakang permasalahan, arah liputan, kebutuhan materi, bisa disebut sebagai gambar, data, visual, foto, dan sebagainya lainnya, juga menentukan narasumber yang diperlukan. Riset lapangan diperlukan untuk menyiasati berbagai macam ketidaksesuaian di lapangan dari prediksi sebelumnya. Kemudian ada pasca produksi atau bisa disebut dengan finishing. Di sini juga ada himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Kemudian proses editing, kemudian juga ada proses evaluasi, kemudian ada distribusi berita. Nah, di sini juga ada macam-macam wawancara, yaitu yang pertama wawancara tertutup, yang kedua itu wawancara terbuka, yang ketiga itu wawancara konferensi, yang keempat itu wawancara kelompok, yang kelima itu wawancara individual, yang keenam itu wawancara terpimpin, yang kedelapan itu ada wawancara bebas. Nah, di sini juga apabila kita ingin melakukan sebuah penelitian ataupun reportase, kita harus menuliskannya dengan syarat mempunyai 5W dan 1H. 5W itu yang pertama what, who, when, where, why, how. Itu yang harus diperhatikan dalam peliputan reportase untuk mewawancarai. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapannya. Jadi, ketika kita ingin mengupload sebuah berita, itu yang pertama ada judul, kemudian lead, kemudian tubuh berita, kemudian ekor. Maksudnya judul itu ya judul dari apa yang kita analisis, itu kita harus lebih teliti gitu untuk merancangnya. Nah, di sini juga syarat berita itu harus aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Nah, di sini juga ada nilai-nilai berita, yaitu yang pertama magnitude, yang kedua proximity, yang ketiga itu aktual, yang keempat itu impact, yang ketiga itu yang kelima itu usefulness, yang keenam itu human interest, kemudian yang ketujuh itu konflik, yang kedelapan itu surprising, yang kesembilan itu sex, dan yang kemudian nilai berita terakhir itu information. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.